Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Sohendar. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2 dari makalah yang telah saya buat, yang judulnya Sikap Toleransi di Masyarakat dalam Beragama. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah dosen pengampu Ibu Apini Martini, SPD MPD. Langsung saja. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu atau manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya, salah satunya adalah perbedaan kepercayaan atau agama. Dalam menjalani kehidupan sosial, tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan-gesekan yang akan dapat terjadi antara kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama atau ras. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian. Dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945, pasal 29 ayat 2 telah disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Sehingga kita sebagai warga negara sudah sewajarnya saling menghormati antara hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi menjaga kebutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari toleransi? 2. Apa saja contoh toleransi umat beragama dalam kehidupan nyata? 3. Bagaimana toleransi umat beragama di Indonesia dan upaya mewujudkannya? Selanjutnya, tujuan penulisan. 1. Menjelaskan apa pengertian dari toleransi. 2. Mengetahui apa saja contoh dari toleransi beragama dalam kehidupan nyata. 3. Menjelaskan bagaimana toleransi umat beragama di Indonesia dan upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. 3. Manfaat penulisan. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis yang dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu kebudayaan pada khususnya, serta sebagai bahan bacaan atau referensi. Baik, selanjutnya, bagi penelitian selanjutnya atau sebagai bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang melakukan penelitian atau penulisan di bidang yang sama. 2. Manfaat praktis. A. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah, khususnya kepada pemerintah sekaligus Departemen Agama. B. Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang lainnya, tidak lebih sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan perilaku agama. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata tolerae yang berarti sabar untuk membiarkan sesuatu. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang itu. Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya, toleransi beragama di mana penganut agama mayoritas dalam suatu masyarakat menginginkan
keberadaan agama mayoritas lainnya. Jadi toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati atau menghargai manusia yang beragama lainnya. Contoh toleransi umat beragama. 1. Contoh perwujudan toleransi beragama. A. Memahami setiap perbedaan. B. Sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang tidak dibedakan suku, agama, budaya, maupun ras. C. Rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. 2. Contoh pelaksanaan toleransi beragama. A. Memperbaiki tempat-tempat umum. B. Kerja bakti, membersihkan jalan desa dan bergotong royong. C. Membantu korban kecelakaan lalu lintas. D. Menolong yang terkena musibah atau bencana alam. Jadi, bentuk kerjasama ini harus dipraktekkan dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, serta tidak menyinggung keyakinan pemeluk agama lain. Selanjutnya, toleransi umat beragama di Indonesia. Pandangan ini muncul dilatar belakangi oleh semakin meruncingnya hubungan antar umat beragama di Indonesia, penyebab munculnya ketegangan antara umat beragama tersebut antara lain: 1. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agama sendiri dan agama pihak lain. 2. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama serta toleransi dalam kehidupan masyarakat. 3. Sifat dari setiap agama yang terkandung dalam misi dakwah dan tugas dakwah. 4. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi permasalahan perbedaan pendapat. 5. Para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain. 6. Kecurigaan terhadap pihak lain baik antar umat beragama, intoleran umat atau beragama lain. Pluralitas agama hanya dapat dicapai masing-masing kelompok bersifat lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan mempunyai makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural apabila ia mewujudkan sikap saling mempercayai atas itikat baik golongan agama lain. Selanjutnya, sikap saling menghormati hak-hak orang lain yang menganut ajaran agamanya. Selanjutnya, sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan, dan kebiasaan kelompok agama lain yang berbeda yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan, dan kebiasaan sendiri. Contoh permasalahan bangsa, toleransi antar umat beragama akan antara umat beragama pemeluk agama Islam dan Kristen di gereja. Kristen Jawa atau GKJ, Joyoningratan dan Masjid Al-Hikmah, Serengan, Kota Solo, Jawa Tengah yang tercipta sejak dahulu. Dulu bangunan tersebut berdampingan serta memiliki alamat yang sama, yaitu Jalan Gatot Subroto nomor 222 Solo. Namun perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat pemeluk Kristen dan Islam setempat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati, dan mengembangkan sikap toleransi. Bangunan Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1947, sedangkan GKJ Joyoningratan didirikan 10 tahun sebelumnya antara sekitar 937. Namun toleransi antar umat berargumen telah tercipta sejak lama di sini. Selanjutnya, upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Menciptakan kerukunan umat beragama baik di tingkat desa, provinsi maupun pemerintah merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya, mulai dari mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menambah keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, bahkan menertibkan rumah ibadah.
Dalam hal ini, untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya. 4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikator dari konsep trilogi kerukunan. Seperti dalam pembahasan sebelumnya, upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, karena hal ini menyangkut hak asasi manusia atau HAM yang telah diberikan kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaan maupun di luar konteks yang berkaitan dengan hal itu. Selanjutnya, misi secara pribadi dan golongan. Selain ini, agar kerukunan hidup umat beragama dalam terwujud dan senantiasa terpelihara, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara baik dalam bentuk 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama dan antar umat berbagai beragama dengan pemerintah. 2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong atau mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. 3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memperbaiki pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup yang intern bagi umat beragama dan antar umat beragama. 4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia, yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sesuai satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. 5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi manusia yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai sosial masyarakat maupun soal agama. Selanjutnya, yang keenam, menempatkan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga dan dendam terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor tertentu. Yang ketujuh, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Selanjutnya, untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan keutuhan bangsa perlu dilakukan upaya-upaya tersebut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas fungsi lembaga-lembaga kearifan lokal dan keagamaan masyarakat. 2. Meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat. 3. Menggalakkan kerjasama sosial kemanusiaan lintas agama, budaya, etnis, dan profesi. 4. Memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program kurikuler di lingkungan lembaga pendidikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.